Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu ada di tengah kami, Tuhan. Dan itulah yang membuat kami boleh menikmati setiap penyembahan kami kepada Engkau. Dan kami tahu hati kami sudah disiapkan oleh pujian dan penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepada Engkau. Dan kini mohon Engkau menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup malam hari ini bisa berjumpa dalam berkat Tuhan Yesus. Atau mungkin kalau boleh saya dapat mic yang pegang aja kalau memungkinkan. Ini kalau boleh ya, karena saya ini harus nunduk-nunduk, mohon maaf ya. Ya, baik Bapak Ibu. Cek 1, 2, ya baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi selamat malam, shalom ya. Mohon maaf untuk keterlambatan saya karena memang situasi jalanan yang sangat padat sekali. Tapi tentu apa yang kita lakukan menyembah Tuhan tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin ya. Apalagi saya dengar WL-nya WL kondang saudara ya. Kalau kondang masak 15 menit, yang setuju katakan amin ya. 30 menit lebih mantap. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat PDM GKMI yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Kita telah menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya ingin berbagi firman Tuhan malam ini dengan judul Do All with Love ya. Do all with love. Lakukan segala pekerjaan di dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Baik ya. Nah, Saudara, 1 Korintus 16 ayat 14, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan. Katakan 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ulangi sekali lagi, katakan 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu mengajar kepada kita untuk melakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Kenapa saudara sekalian? Karena ternyata kita bisa melakukan sesuatu tanpa kasih di hidup kita. Dan itu bukan hal yang benar, bukan hal yang Tuhan inginkan untuk Anda dan saya lakukan. Melakukan sesuatu tanpa kasih. Kapan mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kasih? Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika kita berhenti di perempatan, lalu kemudian ada mohon maaf orang mengamen, dan kemudian dengan serta-merta kita membuka kaca jendela dan kemudian memberi sekedar uang kecil. Saudara sekalian, kita perlu mempertanyakan, kita melakukan itu karena apa? Betul karena kasih atau tidak? Karena banyak orang melakukan itu karena ya udahlah uang kecil, ya udahlah daripada ribut, ya udahlah daripada nanti mobilnya dibaret, ya sudahlah ngasih. Ada orang yang ngasih mungkin saudara sekalian persembahan, ya entah mungkin pembangunan atau taburan atau mungkin persembahan bencana. Mungkin kita barusan dengar NTT ya bencana. Dengan cepat mungkin ketika list dibuka, siapa mau nabur buat mana? NTT. Dengan cepat kita langsung ngasih sesuatu jumlah. Tanpa mungkin doa, tanpa memikir panjang. Karena mungkin karena kita punya uang. Tapi kalau bicara kasih, nanti dulu. Betul enggak kita ini telah mendoakan dan menanyakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, dalam kasih Engkau memimpin saya berapa memberinya, saudara sekalian. Nah, ini sesuatu yang saya ingin bagikan. Do all with love. Lakukan pekerjaan Anda sekecil apapun, selalu dalam pikiran kasih. Waktu marah sama karyawan, marahnya cuma emosi yang meledak, gebrak meja, atau marah dalam kasih sama anak-anak. Marah dalam kasih itu bagaimana Pak Gideon? Saya percaya ketika seseorang marah, tapi karena alasan kasih, dia marah tidak membabi buta. Dia mungkin marah tapi dia bisa mengatur apa yang harus dilakukan.
Saya teringat saudara sekalian, om saya dulu punya anak angkat ya, dan dia rewel. Saya ingat bagaimana om saya melakukan sesuatu dengan tegas. Dia masukkan anak itu ke kamar mandi, sementara anak itu nangis. Om saya seorang pendeta juga ya di Tasikmalaya, sekarang sudah usia 80 tahun, pendeta Julius Ishak. Dia masukkan anak itu ke kamar mandi, sementara nangis, tapi dia duduk di depan kamar mandi. Dan dia bilang terus, diam, diam, diam. Sampai anaknya diam, lalu om itu di depan kamar mandi dia komunikasi sama anak itu. Papa, buat kamu seperti ini karena kamu nggak bisa diajak ngomong. Kamu sudah salah tapi bahasanya ngeyel. Sudah tenang dulu. Tenang dulu. Saya lihat bagaimana cara dia memperlakukan anak itu dan hari itu saya belajar, itu anak angkatnya saudara. Bagaimana kita perlu belajar melakukan segala perkara dalam kasih, do all with love. Nah selanjutnya, kalau kita melakukan segala perkara dalam kasih, dengan standarnya apa? Nah malam ini saya mau berbagi dengan sederhana, dengan standar seperti kasih yang Allah sudah lakukan buat hidup Anda dan hidup saya, saudara sekalian. Do all with love. Dengan cara seperti apa melakukan semua dalam kasih? Dengan cara yang Allah sudah lakukan lebih dulu bagi hidup Anda dan hidup saya. Nah, seperti apa cara Allah mengasihi Anda dan saya, saudara sekalian? Alkitab mencatat bagi kita, saudara sekalian, Allah mengasihi kita dengan cara demikian. Allah mengasihi terlebih dulu. Bagaimana cara Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita terlebih dulu. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan ayat yang tadi ditulis dalam warna merah. Maka pada zaman akhir ini ya. Jadi tadi dikatakan Allah berulang kali sejak zaman dulu mencoba berbicara dalam berbagai cara. Maka pada zaman sekarang dikatakan ya Allah memakai anak yang tunggal berbicara kepada Anda dan saya. Saudara, do all with love dengan standar, dengan cara bagaimana? Do all with love like God already did for you. Kasihi seperti Allah sudah mengasihi kita. Dan seperti apa Allah sudah mengasihi kita? Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang menangkap sama-sama katakan amin. Allah, saudara sekalian, mengasihi lebih dulu. Allah mengambil inisiatif. Prakarsa. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata langkah awal ya. Prakarsa itu artinya langkah awal. Allah mengasihi lebih dulu. Makanya kita kan ada lagu ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yang tahu sama-sama katakan dengan saya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Do all with love like God already did for you. Tuhan sudah melakukannya buat Anda. Bagaimana caranya? Allah mengasihi lebih dulu. Dengan kata lain, Allah mengambil inisiatif. Dan Anda dan saya tahu barusan Jumat lalu dan minggu kemarin kita memperingati dengan indah bahwa inisiatif kasih Allah telah dilakukan di Taman Eden. Saudara sekalian, Injil yang paling awal secara Injil yang paling mula-mula ya, saudara sekalian, itu ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung Allah kasih jalan keluar. Dan siapa yang ngasih jalan keluar? Apakah manusia yang minta jalan keluar? Tidak. Yang ngasih jalan keluar adalah Allah.
Allah berinisiatif mengasihi lebih dulu. Itulah sebabnya dalam Kejadian 3 ayat 15, ayat yang warna merah dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan. Dalam kasih Kristus, saudara sekalian, tangkaplah ini, bahwa Allah lebih dulu mengambil inisiatif. Allah mengambil inisiatif penyelamatan Anda dan saya. Dan juga Allah mengambil inisiatif memberikan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Allah tidak menunggu, Allah bertindak lebih dulu. Makanya lagu itu ditulis dengan bagus. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Yang sukacita katakan amin. Nah, ini perlu menjadi contoh. Do all with love like God already did for you. Lakukan segala perkara dalam kasih seperti Allah sudah melakukannya buat Anda. Bagaimana Allah melakukannya buat saya dan Anda? Allah mengasihi lebih dulu. Jadi kalau diaplikasi dalam hidup kita bagaimana? Saya percaya aplikasinya adalah ketika kita mengasihi, kita perlu belajar mengambil inisiatif. Tindakan pertama dalam mengasihi dan dalam tindakan kasih. Kita perlu belajar. Para pengikut Yesus, murid Yesus, bukan hanya pengikut, murid Yesus, perlu belajar mengambil inisiatif lebih dulu untuk mengasihi dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Simple. Kalau suami istri bertengkar, siapa yang ambil inisiatif perdamaian? Halo? Kalau kakak sama adik bertengkar, siapa yang ambil inisiatif perdamaian lebih dulu? Kalau orang tua sama anak bertengkar, siapa yang ambil inisiatif perdamaian lebih dulu? Ini perlu dipertanyakan, saudara sekalian. Karena kadang-kadang ada saja orang yang masih terus, ya kadang-kadang kita lihat ya faktanya ya, suami istri bertengkar bisa diem sampai sebulan, diem-dieman. Tapi kalau ke gereja bagus, datangnya bareng ya, mesa-mesem, duduk bersama. Tapi begitu pulang, yang satu masuk lantai bawah, yang satu masuk lantai atas dan tidak bercakap-cakap. Nah, saya ngomong begini karena faktanya ada yang begitu. Jadi ketika inisiatif kasihnya harus dilakukan, dia tidak ada. Tunggu saja, kuat-kuatan wae. Makanya pertengkaran bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Siapa itu? Orang Kristen. Sama saudara, pecah hubungan bertahun-tahun. Nanti kalau mau, saudara sekalian ya, pulang, nambah-nambah sebuah kan sekarang YouTube itu kesempatan kita belajar banyak ya. Jadi nanti ada namanya GBI City Tower Jakarta. GBI City Tower Jakarta minggu malam kemarin mereka punya acara namanya Extra Pudding ya. Pembicaranya dua pemimpin pujiannya Symphony Worship yang Anda mungkin kenal, Teresia Fasya dan Yosi Widya. Itu Anda ya tahu kalau Anda suka simfoni musik ya, yang nyanyi dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu dan segala macam. Nah, narasumber ketiganya adalah keponakan saya, namanya Samuel Rusli. Keponakan saya bilang, wah tolong sama keluarga. Ya dia panggil saya Cik Yon Cimwil, tolong saya didoakan, ini mau sharing Zoom langsung minggu kemarin, rekamannya ada saya lihat. Dan kemudian di rekaman itu, ini yang saya mau cerita bahwa itu adalah suara dari anak-anak untuk orang tua dalam pendidikan. Ada banyak hal baik yang dibagikan, tapi saya juga kaget dengar cerita keponakan saya itu. Satu kali dia waktu SD, dia mungkin bertengkar dengan mamahnya, lalu saudara sekalian, kakak saya, papahnya ada di luar. Lalu dia mungkin mau nutup
pintu atau kaca bagaimana, tapi meleset jadi kesannya kayak banting. Lah, kakak saya itu, saudara sekalian, marah karena menganggap Semi, keponakan saya ini kurang ajar sama mamahnya. Jadi di kesaksian itu saya ngomong begini karena ada di YouTube. Ya, jadi cek aja di YouTube, dia langsung masuk ke dalam rumah tanpa tanya. Nah ini saya baru tahu, kakak saya itu orangnya diem sekali. Itu temannya salah satu majelis kita yang kerja di Pura di sini, Pak siapa itu, Pak ketua majelis kita ya. Ya itu katanya kakak saya itu masuk dengan marah, langsung katanya nendang kayak pemain sepak bola, anaknya ditendang sekalian. Prok begitu. Nah anak ini diem, takut, berangkat ke sekolah, tapi dia bilang, dia tuh marah sekali. Aku kok ditendang, orang salah katanya demikian. Tapi begitu dia pulang ternyata kakak saya, nah ini contoh inisiatif kasih. Ya, pulang sekolah dipanggil, sini kamu, duduk. Lalu dia bilang, Papa minta maaf. Itu ponakan saya di YouTube, saya baru tahu ceritanya minggu kemarin itu. Dari yang marah luar biasa, langsung lumer hatinya dan nangis. Dia nangis hari itu. Dan saudara-saudara sekalian, hubungan hari itu didamaikan. Kenapa? Karena ada seorang tua yang mengambil inisiatif mengasihi lebih dulu, berdamai lebih dulu. Dalam kasih Kristus, saya berdoa kita tidak hanya mendengar khotbah baik, tapi kita mendapatkan pengertian dari firman, dan biarlah kita dikuatkan hidup untuk mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Yang sukacita dan setuju katakan amin, saudara sekalian. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Di tengah-tengah situasi keluarga Anda, teman pelayanan yang mungkin bisa tegang dan bertengkar, saudara, atau apapun, inisiatif lebih dulu. Roma pasal 12 pernah berkata demikian, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Sedapat-dapatnya artinya firman Tuhan bilang kamu lebih dulu. Apa yang kamu mau orang lakukan kepada kamu, lakukan lebih dulu. Kata siapa? Yesus. Jadi mari, do all with love, like God already did for us. Lakukan segala perkara dalam kasih, seperti Allah telah mengasihi kita, yaitu Allah mengasihi kita lebih dulu. Yang kedua, bagaimana cara Allah mengasihi kita? Allah mengasihi kita, saudara sekalian, melampaui keadaan kita. Melampaui keadaan kita. Roma 5 ayat 8-10 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita baca bersama, katakan 2-3. Ketika kita masih berdosa. Ya, selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara sekalian, do all with love like God already did for us. Lakukan segala perkara dalam kasih seperti Allah telah melakukannya bagi kita. Dan seperti apa Allah telah melakukannya bagi kita? Allah telah mengasihi kita terlebih dulu. Yang pertama tadi. Dan yang kedua, Allah mengasihi kita melampaui keadaan kita, kepantasan kita. Inilah yang disebut kasih karunia, unmerited favor, yang barusan Jumat Agung dan Minggu Paskah kemarin kita ingati. Kasih yang melampaui keadaan, kepantasan. Maksudnya bagaimana? Alkitab tadi bilang kita masih musuh, Pak, Bu, kita masih musuh Tuhan. Kita masih seteru. Masih musuh, tapi Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa dan ketika kita masih seteru, masih musuh, diperdamaikan. Sungguh sebetulnya kita tidak pantas sama sekali, menerima kasih Allah, tapi Allah telah mengasihi melampaui kepantasan, melampaui keadaan-keadaan kita. Inilah yang namanya kasih karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Nah, ini yang Yesus sudah lakukan buat Anda dan saya. Sekali lagi Jumat Agung dan Paskah kemarin kita peringati. Melampaui kepantasan kita, melampaui kebaikan kita. Dia sudah, saudara sekalian, mengasihi kita dengan memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Nah, kalau ini kita, saudara sekalian, sebagai pengikut Yesus menangkap gaya hidup Yesus seperti ini, maka apa yang bisa kita, saudara sekalian, belajar darinya? Saya percaya kita perlu mengaplikasikan ini, menerapkan ini dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Mulai bertumbuh, belajar mengasihi, melampaui perasaan kita. Yang setuju dan menangkap sama-sama kita katakan amin. Saudara sekalian, banyak kali di antara kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Kenapa? Perasaan. Dan ini adalah sebuah batu uji bagi semua, Anda dan saya. Perasaan, saudara-saudara sekalian. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, Allah mengasihi kita, melampaui kepantasan kita, melampaui bahkan perasaan-perasaannya. Anda tahu ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, salah satu ucapan terkenalnya adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perasaannya disakiti itu udah pasti marah, Bapak Ibu. Perasaannya disiksa itu sudah pasti jengkel, marah, campur aduk kalau ngomong perasaan. Tapi Yesus melampaui semua perasaan dan terus mengembangkan kasih lebih besar. Yang ngerti katakan amin Bapak Ibu. Dan dia, saudara sekalian, menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Anda dan kepada saya. Mari kita belajar, saudara, mengasihi melampaui perasaan kita. Saya percaya kita sering diuji tentang perkara ini, ya. Begitu mungkin suami istri bertengkar, wah, perasaan memang ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa meminta orang cepat. Mungkin langsung perasaannya stabil, mungkin tidak. Tapi belajar saja terus menerus, ya. Di hidup Anda dan hidup saya akan terus ditemukan dengan orang-orang yang menguji perasaan Anda. Bahkan orang-orang itu mungkin tidak pantas untuk dikasihi menurut kacamata orang banyak. Tapi hari ini Alkitab mengingatkan kita, do all with love. Lakukan semua perkara dalam kasih sama seperti Allah telah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Allah mengasihi kita melampaui perasaan-perasaan kita. Nomor 3 yang paling akhir, do all with love. Lakukan segala perkara dalam kasih sama seperti Allah telah mengasihi kita. Bagaimana caranya, saudara? Allah mengasihi kita dengan memberikan yang paling baik dalam hidupnya. Yohanes 3:16 ayat terkenal itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip tadi. Allah mengasihi terlebih dulu. Allah mengasihi melampaui keadaan, kepantasan kita. Kita masih musuh, Allah sudah mengasihi. Dan yang lebih lagi, Allah mengasihi dengan memberikan yang paling baik, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya merenungkan, saudara sekalian, Allah memang tidak mungkin bisa memberi yang tidak baik, ya. Allah kita adalah Allah yang baik. Jadi pasti Beliau memberi yang baik, bahkan terbaik dari dalam dirinya. Karena apa, saudara sekalian, satu hikmat saya diingatkan oleh Tuhan bahwa karena pemberian kita itu menunjukkan siapa kita, apa kualitas kita, saudara sekalian. Kadang-kadang kita memberi, saudara sekalian, itu sebetulnya bukan masalah besar atau kecil, tapi kualitas kita. Jadi kalau di Salatiga itu, sejak saya tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan dilayani baik, saya bilang sama bagian waktu itu kita coba kita bangun guest room, ya, ruang tamu buat Pak Pendeta. Lalu saya bilang, tolong ya, standar saya begini aja. Saya minta standarnya hotel bintang 3. Jadi walaupun itu kamar 1, tapi buatan baik kayak hotel bintang 3. Ada bathtubnya, AC sudah pasti ya, meja yang baik, kasur yang baik, karpet yang baik, dikasih mebel air yang cukup baik.
Pokoknya saya bilang standarnya hotel bintang 3. Saudara, bukan kita mau menjadi mewah-mewah, tidak. Tapi begini, belajar dari Allah. Pemberian kita akan menunjukkan siapa kita. Yang setuju katakan amin. Pemberian kita akan menunjukkan apa kualitas kita. Saudara sekalian, nah Allah kualitasnya adalah Allah yang baik, tidak bisa memberi yang tidak baik. Oleh karena itu saudara sekalian, sebagai penerapannya malam ini, setiap kali kita mau mengasihi, belajar memberikan yang terbaik dari kita. Saya belajar yang memberi terbaik itu belum tentu yang paling gede, belum. Makanya begini, do all with love. Saya sejak belajar prinsip ini terus saya mencoba menerapkan di banyak, makanya lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ketika saya mungkin mau mengurusi seorang staf gereja yang mungkin melakukan kesalahan, sepanjang hari saya sudah menyebutkan prinsip ini di hati dan otak saya. Do all with love. Do all with love. Kalau aku mendisiplin, ujung akhirnya harus ada sebuah kebaikan. Saudara, just sharing, saya pernah mecat staf gereja, saya pernah mencat. Saya pernah bilang begini, kamu tidak usah di sini lagi. Ya, saya lakukan itu. Tapi waktu melakukan itu pun, Tuhan dorong saya tetap melakukannya dalam kasih. Sebelum kamu keluar dari gereja, silahkan kamu mau sekolah dimanapun, silahkan. Gereja akan bayari kamu untuk sekolah itu, berapapun harganya. Dia pergi ke Jakarta, dia sekolah sebuah keterampilan, dia pulang. Sampai hari ini atas anugerah Tuhan, masih di Salatiga dan tetap di gereja kita. Biasanya orang kalau dipecat, ngamuk apa gak? Halo? Ngamuk. Wah, gak gereja-gerejaan, betul enggak? GKMI kenari ki apa? Ya toh? Apa? Gak paten, betul enggak? Atas anugerah Tuhan, orang yang saya pecat ini ada di rumah Tuhan sampai sekarang. Karena sebelum bahasanya sikat, do all with love. Kamu mau sekolah apa? Silahkan. Ada seorang yang dulu pernah keluar dari gereja kita juga, karena dia melakukan sebuah kesalahan. Saya terpaksa tidak pecat kalau ini ya. Kalau ini saya men-scourging, tapi karena dia nggak tahan di tengah jemaat, dia pindah. Tapi setelah beberapa tahun, dia kembali lagi ke kita. Sekarang ada bersama dengan kita, melayani baik-baik dengan kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita tidak melakukan yang jahat. Disiplin pun adalah do all with love. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda pakai prinsip ini di setiap apa yang Anda kerjakan. Ketika Anda mau mendisiplin anak-anak Anda, do all with love. Ketika Anda mau memberi persembahan, ini mohon izin sharing ya, kalau di gereja kami, saya menetapkan demikian. Pokoknya 100% pemasukan gereja, 10% kan kita kirim ke organisasi, betul enggak? Yang 10%, 5% itu punyanya kas misi, 5% kami buat sebuah kas namanya kas menabur. Jadi gereja kami itu terbiasa oleh anugerah Tuhan sejak beberapa puluh tahun lalu. Jadi ada pembangunan di Solo, kemarin kita kirim sekian puluh juta. Ini banjir NTT kita mengeluarkan sekian juta, itu kita udah punya cadangannya. Karena memang kita membuat kas, namanya kas menabur khusus 5%, dari seluruh pendapatan gereja. Jadi Anda bisa pikirkan ya, walaupun mungkin tidak banyak, itulah cara kami berkomitmen dalam menabur. Dan saya kasih tahu, sampai hari ini gereja menabur tidak pernah kekurangan yang baik. Yang sukacita katakan amin. Allah itu setia pada firman-Nya, yang sukacita katakan amin saudara sekalian. Nah, sekarang saya kalau mau nabur, saya sekarang do all with love. Saya duduk sembahyang, Tuhan, ini ada gereja. Berapa ya Tuhan? Ya, ini pengalaman saya dengan Tuhan ya. Saya memang do all with love. Jadi ngasih itu bukan apa, kono kayak piro, ya. Kan sekarang orang kalau ngasih itu kan pakai list, betul enggak? Korban NET, gereja ini sekian juta, ya kan gitu toh, ya listnya. Hari ini kita BPD Jawa Tengah DI, kita udah ngumpulkan sekitar 37 juta. Ya kemarin saya buka tanggal 6, saya bilang kita tutup tanggal 9 ya. Lalu dari Jawa Tengah semua gereja GBI mulai ngasih. Ada 500, 200, 300 juta ada. Puji Tuhan jumlahnya sampai sore tadi saya tanya bendahara 37.500.000 kita siap kirim ya. Tapi waktu kita mau ngirim dari gereja kita, kadang-kadang kita bisa kepancing enggak sama gereja lain, halo?
kono ngei sekian, mosok kita ngei sekian, oh enggak. Sekarang saya sembahyang, do all with love. Tuhan, pimpin hati kami. Kalau kami ngasih, kami harus ngasih berapa. Sehingga yang tampak bukan kekuatan kita, tapi sekali lagi kasih karunia Allah dalam hidup Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin. Karena itu saudara sekalian, mengakhiri firman Tuhan hari ini, lakukan semua dalam kasih seperti Allah telah melakukannya bagi hidup Anda dan hidup saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan nanti saya serahkan mimbar kepada pelayan Tuhan yang akan melanjutkan. Apakah kita akan langsung tutup Pak Yudo atau masih ada pengumuman dan lain-lain? Oh, masih ada. WL kondang kita akan maju lagi. Dan dia akan melayani dalam kasih. Yang setuju katakan amin ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Saudara, mari saya ajak kita berdiri, pemain musik bisa siapkan diri. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena kasihlah Allah telah melakukannya bagi Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Kita katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nada C diberikan kepada kita, nada C. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti. Mari bersyukur, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, mari bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami melakukan segala perkara dalam kasih. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Telah mengasihi melampaui kepantasan kami, telah mengasihi kami dengan memberikan yang terbaik, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Biarlah ini menginspirasi kami para murid-Mu untuk hidup seperti Engkau hidup. Belajar mengambil inisiatif kasih. Belajar mengasihi melampaui perasaan kami dan terus mempresentasikan yang terbaik. Bukan karena kami mampu, tapi kami melakukan semua betul-betul dalam kasih. Dan malam ini dimanapun saudara-saudara kami berada, ketika mereka mengarahkan hati kepada Tuhan, mungkin mereka sedang membutuhkan pertolongan untuk perdamaian antara suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Mungkin mereka sedang membutuhkan